sekarang untuk mengurangi kecemasan. Ya, sederhananya adalah aja lah. Misal kamu rumahmu deket ke laut, ya kamu refreshing jalan-jalan ke pinggir laut, nyantai-nyantai kayak di situ. Sekedarnya aja. Kalau misalkan kamu di pegunungan rumahmu ya, jalan-jalan ke pinggir ini ke pinggir apa kayak sawah, jalan-jalan ke situ, cari angin seger. Nah, tuh. Terus yang kedua, jurnal pemikiran. Catat pikiran yang negatif dan gantikan dengan yang positif. Maksudnya gimana? Kalau kamu sering overthinking, sering kamu itu kayak, wah aku nih nggak pantas loh buat dia ini. Aku tuh nggak pantas loh buat ikut acara ini. Aku tuh nggak pantas loh buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Ojo sampai kayak ngono, jangan sampai kayak gitu. Pikiran yang negatif gantikan dengan yang positif. Harusnya kamu pikiranmu gini, semoga saya bisa, semoga Tuhan memperlancar bantuan dari masalah yang saya hadapi sekarang. Saya tahu saya hebat, saya kuat, saya mampu untuk menjalani hidup saya. Nah, itu. Dan ini pasti mengarah pada tujuan hidup. Kalau kamu nggak punya tujuan hidup, ya jangan harap hidupmu ya bakalan naik atau upgrade ke selanjutnya. Jangan harap. Terus yang ketiga, visualisasi. Bayangkan diri kamu sukses mencapai tujuan. Kamu bayangkan sambil jalan-jalan ke pantai tadi ya. Mohon maaf ini agak sedikit ramai soalnya tetangga saya ini lagi manasin motor. Oke, bayangkan diri kamu itu sukses mencapai tujuan. Bukan cuman angan-angan belaka, tapi juga kamu melakukan. Kalau kamu pengen jadi kamu ini ya, kalau kamu pengen jadi guru, belajarlah jadi guru. Bersikaplah menjadi seorang guru, walaupun kamu belum menjadi seorang guru. Kalau kamu pengen kaya jadi pengusaha, kamu harus tahu taktik cara main manajemenmu itu gimana. Terus kamu harus apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menghadapi sebuah masalah di apa di plotmu itu tadi, yaitu bayangkan diri sukses mencapai tujuan dengan pikiran yang positif dan juga kamu juga butuh refreshing gitu aja. Nah, oke, next selanjutnya Kak. Oke, karena sesuatu itu berasal dari hobi atau habit atau kebiasaan kita, ada kebiasaan yang baik, ada yang kebiasaan yang buruk. Membangun kebiasaan baru untuk pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Nah, gimana caranya? Yang pertama dari kesadaran diri dulu. Dari kesadaran diri kita mengenal kebutuhan dan motivasi kita pribadi. Yaitu tadi, kita sukses, saya bisa, saya harus mencapai target hari ini, semoga Tuhan memperlancar tujuan saya, nah kayak gitu, kesadaran diri. Kamu isi aja pikiranmu itu dengan positive thinking, jangan negative thinking, gitu. Terus yang kedua, komitmen. Menetapkan rutinitas baru secara konsisten. Misal, kayak tadi kamu gym itu. Kamu ke gym, terus kamu itu ini harus konsisten. Kalau kamu udah di level yang upgrade-mu tuh udah tinggi, misal kamu udah nge-gym ya nge-gym lah setiap hari. Kalau misal nggak biasa sehari ya seminggu 2 kali atau 3 kali gitu, atau misal paling-palingnya lah sedikit-sedikitnya itu seminggu sekali kayak gitu. Harus ada komitmen atau rutinitas yang secara konsisten. Dia harus terus berjalan terus gitu. Terus yang ketiga, evaluasi berkala. Menilai kemajuan dan melakukan penyesuaian. Nah, misal badanmu udah kebentuk, nah kamu udah nggak jadi korban body shaming lagi dari teman-teman. Dia udah bagus, udah body goals, ya terus kamu evaluasi lagi apa lagi yang kurang gitu. Jangan-jangan kamu yang kurang bersyukur, kan jadi ang-ang nantinya gitu. Nah, terus kalau udah kamu itu mencapai tujuanmu dengan raga dan jiwa yang kuat, kasihlah.
perayaan kecil atau self reward. Self reward itu penting, nak. Penting, sayang-sayangku cinta. Karena apa? Kita merayakan pencapaian untuk memperkuat motivasi. Dari motivasi kita kuat, kita sehat, kita harus bisa hari ini untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kita harus berusaha keras karena sesuatu itu kalau mudamu itu kamu sengsara dengan apa? Dengan bukan sengsara sih. Kamu itu tertekan dengan apa tuntutan kerjamu, maka tuamu itu udah menikmati apa ya yang kamu rasakan secara di fase mudamu itu tadi gitu. Jadi self reward ini menurut saya penting gitu. Self reward itu nggak harus liburan ke Bali, nggak harus gini, nggak harus ini. Apa yang membuatmu senang? Nah, itulah self reward. Apa yang membuatmu senang? Misal kamu udah gym, udah nyampe BB itu udah proporsional, udah 50-an, 40-an, nah itu kamu misal yang tadinya kamu nggak makan es krim, nggak makan manis-manis kan, yang namanya orang gym. Nah, makanlah es krim seminggu sekali. Makanlah apa yang membuatmu itu merasa tenang. Tapi yang positif, jangan yang negatif. Ntar kamu malah mainnya ke dugem. Ya, pasti minumanmu ya bukan es krim lagi. Makananmu ya harus nggak ini lagi. Malah Jack Morgan itu nantinya. Oke, next. Ada lagi nggak nih? Next, layarnya. Nah, oke. Ini sebuah motivasi. Kisah sukses dan langkah awal memulai sebuah perubahan. Ini banyak banget dari kisah inspiratif. Banyak yang meraih kesuksesan setelah keluar dari zona nyaman. Ada loh yang menghadapi ketakutan dan mencoba hal baru. Ada juga loh yang membangun pola pikir kuat. Ada juga loh yang mendapat dukungan sosial yang penting. Dan siapakah dia? Itu kamu. Iya, kamu. Banyak orang yang dapat cemoohan, kritikan, dan juga saran yang tidak bersifat membangun. Banyak yang dibully gara-gara body shaming, banyak yang dibully gara-gara ada sesuatu yang apa bersifat personal. Tapi mereka nggak seberisi kita. Mereka nggak seberisi kita. Saya merasa depresi, saya gini, saya gini, saya gini. Udah, ubah mindset. Itu pesan dari saya. Terus, langkah awal yang harus kamu mulai adalah yang pertama, mulailah dengan satu perubahan kecil pada hari ini. Misal, identifikasi mental block. Kamu harus angan-angan juga. Mental blockmu itu udah seberapa sih? Apakah udah hancur? Apakah tinggal dikit? Apakah gimana gitu? Terus buat rencana aksi sederhana, misal jalan pagi, nanti jadi lari, konsisten, jadi nge-gym, kayak gitu. Terus rayakan deh kemajuan setiap langkah gitu. Kalau kamu udah mencapai targetmu, rayakan kemajuan kemajuanmu itu dengan sesuatu yang positif, jangan yang negatif gitu. Oke, that's all from me, Rahel Pravita, and I would like to say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's done. Oke, so ada pertanyaan? Any question right here? Maybe you can speak up with the microphone. Mungkin bisa speak up dengan mikrofon, nggak apa-apa. Dari obrolan juga nggak apa-apa. Silahkan bertanya. Saya buka 3 pertanyaan. Silakan. Ah, saya kan. Oh iya, silakan Hmm, Kak. iya. Ini Kabar dari gimana? Kak Muhammad.
Ramdan Kamsurya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Kamsurya. Saya dari Maluku. Untuk sekarang saya sementara kuliah di Makassar. Nah, saya itu mengalami salah satu yang namanya mental block dalam komunikasi. Oh. Itu kayak kalau jadi audiens, toh suka lihat narasumber Hmm. yang kalau monolog di depan itu kok bisa ya selalu ada yang bisa dibicarakan terkait tema ya. Itu kalau saya yang di depan mungkin tidak Ya. selancar itu. Saya kayak apa sih yang harus bisa saya sampaikan dalam dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi ya, pertanyaan saya itu bagaimana caranya agar saya bisa bermonolog atau berbicara di depan umum yang apa sih ya biar tidak terbata-bata, tidak 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 blank juga. Nah, itu yang pertama. Oh. Yang kedua itu saya tuh apa sih cukup peduli ya sama temanku. Ada satu temanku itu kayak Hmm. terjebak di zona nyaman Hmm. dan mungkin juga mental block. Pertanyaan saya itu bagaimana cara saya untuk meyakinkan dia agar keluar dan melakukan perubahan. Karena sebelumnya saya sudah coba untuk eh, sharing, kemudian eh, eh, apa sih yang sering saya katakan ke dia itu eh, bagaimana nanti ke depannya. Karena kan seorang anak, apalagi seorang laki-laki ya, itu harus memulai hidup yang baru, harus berdiri di kaki sendiri terlepas dari tanggung jawab orang tua. Itu harus melakukan perubahan. Kalau misalkan begini terus, ke depannya nanti tidak bakal seindah itu. Nah, ya. Terima kasih itu saja saya kembalikan ke narasumber. Oke. Oke, Kak. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Menurut saya ini juga relate. Tadi pertanyaan yang pertama apa Kak? Bisa diulang sekali lagi? Mental block dalam hal komunikasi. Itu kayak saya kesulitan untuk bermonolog di depan banyak orang dalam Oh, jangka mental waktu block yang dalam. panjang. Nah, ya oke. Jadi gini Kak, kalau kita merasa kayak apa sih deg-degan di depan umum, bahkan kita sendiri pun malu untuk ngomong di depan umum itu malu gitu loh. Kita ngerasa deg-degan, kita ngerasa kayak gimana nih nanti acaranya nih lancar apa enggak, nanti saya ini dihujat apa enggak, kayak gitu kan pasti. Nah, cara satu-satunya adalah dengan bercermin. Yang pertama, kamu harus ngomong di depan cermin. Itu eh, pelatihan pertama kali yang saya dapatkan dari mentor sebelumnya. Itu kita harus berbicara di depan cermin, karena apa? Di dalam cermin itu kan pasti tercerminkan kan diri kita yang seperti apa itu, yang kayak gini. Nah, yang pertama itu bercermin. Terus yang kedua, cobalah kamu coba komunikasi dulu dengan apa? Dengan dirimu sendiri melewati cermin itu. Bukan berarti gila ya, enggak. Tapi ini suatu latihan atau treatment, sebuah apa yang namanya perawatan. Ini treatment sebenarnya kak. Jadi kakak bisa ngomong ke cermin itu dengan hal yang positif, dengan pemikiran yang positif juga. Misal gini, kakak pengen jadi apa? Misal MC ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ini di depan cermin gitu. Nah, terus selanjutnya Kak, pertanyaan yang kedua, apakah pertanyaan yang pertama ini udah terjawab? Maksudnya udah puas apa belum? Oh iya, cukup puas sih Wah, itu ini kan cocok, kembali ke ini cocok banget besok jadi MC, moderator sama narasumber sekaligus. Sebentar Kak Sherly Anggita, ini tak selesaikan dulu pertanyaan kedua dari Masnya ini. yang kedua tadi itu bagaimana cara yang cukup ampuh untuk menasihati teman saya yang terjebak di zona nyaman dan mungkin juga mental block. Oh ya, jadi gini, kalau memang kakak ini sayang banget sama teman kakak, ya ajak dia. Kalau perlu seret. Karena apa? Kalau dia tidak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman dan juga mental blocknya dia tuh masih besar banget, mau nggak mau kita harus ngajak. Mau nggak mau kita harus ngajak. Karena apa? Kalau kita sesayang banget sama teman, apalagi pasangan kita yang punya ego atau punya
kesadaran diri yang kurang, maka kita harus mengajak. Sama halnya kayak kita kayak kita apa ya, kayak kita beribadah, mau sholat nggak? Gitu, udah waktunya loh. Kayak misal kayak gitu, sederhana aja. Kalau misal dia orangnya tuh gini, dia tipe orangnya tuh egois atau misal dia tuh apa ya, kepala batu gitu, keras kepala dia tuh. Nah, mau nggak mau kita harus ajak dia, atau misal kita bisa contohin dia, kita ngomong dulu, kita sharing sama dia, apakah kamu tuh gini, ajak dia ngomong baik-baik dulu, kamu kok sekarang jadi gini toh, kamu kok sekarang gini, padahal aku nggak mengenal kamu yang seperti ini dulu, kayak gitu kak. Kalau menurut saya kayak gitu, ajak dia, kita mau nggak mau harus ajak dia, kita seret dia kalau perlu, dan kita contohkan dengan contoh yang baik, kayak gitu. Misal dia jarang sholat, kakak sholatlah di kamar dia, numpang sholat ya, nah pasti ada rasa sungkan di situ. Numpang sholat ya, pasti ada rasa sungkan di situ. Oh iya silahkan, pasti gitu. Nah, kalau menurut saya kayak gitu kak. Apakah sudah mewakili pertanyaannya? Oh ya, lumayan sih. Makasih ya. Ya. Oke, terima kasih kembali kepada Kak Muhammad Ramdan Kamsurya dari Maluku. Terima kasih Kakak atas pertanyaannya. Oke, lagi ada dua pertanyaan lagi dari Oke, dua baik. orang. Silahkan. Sorry Kak, sorry Kak Rahel, Iya. izin mengambil alih. Kak, em, untuk itu mungkin nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab aja ya, langsung untuk nanti bisa bertanya langsung ke dua narasumber aja. Gimana? Iya nggak, enggak apa-apa. Oke, mungkin bisa aku ambil alih ya. Oh iya, silahkan. Oke, nanti biar Saya belum pertanyaan. ini. Oke, Iya. nanti pertanyaannya bisa nanti sharing bisa dari narasumber pertama dan kedua bisa nanti teman-teman kan bisa bertanya lebih leluasa gitu Kak. Oh iya. Oke, baik. Aku izin ambil alih ya Kak ya. Iya. Iya, mau kayak aku rundownnya agak rancu soalnya belum tahu Oke, ya. baik, nggak apa-apa, Kak. Oke, Oke. izin ambil alih ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Gimana nih? Masih pada semangat kan ya? Tadi dari Kak Rahel juga udah dijelaskan tentang pemaparannya, tentang gimana sih mental mental healthy semua sudah dijelaskan tadi sama Kak Rahel. Nah, untuk itu teman-teman dipersilahkan nih untuk teman-teman kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, teman-teman semuanya yang ingin bertanya boleh langsung bisa raise hand atau bisa langsung kayak tadi Kak Muhammad sorry Muhammad Ramdan atau saya sorry itu kalau salah ya. Nanti bisa atau lanjut langsung di kolom komentar boleh banget teman-teman. Ada yang ingin mau bertanya nggak? Boleh langsung aja ya. Boleh nih langsung bertanya ke narasumber pertama atau narasumber kedua bisa banget. Jadi mungkin mau ditulis di kolom komentar. Aku ingin bertanya nih kepada Kak Rahel atau aku ingin bertanya kepada Kak Rosa nih. Gitu. Boleh banget teman-teman. Boleh langsung ditanyain di kolom komentar atau bisa raise hand juga ya teman-teman. Kita sambil nunggu dulu ya. Kak, kalau tidak ada yang bertanya, izin bertanya lagi, Kak. Oke baik. Mau bertanya kepada siapa nih? Mau narasumber pertama atau Em, kedua? boleh deh dua-duanya kalau misalkan. Ah, Em, saya kembalikan ke ini narasumbernya kalau siapa yang bersedia untuk menjawab ya. oh, oke. Boleh langsung Begini, pertanyaannya dulu. eh, saya sih ingin tahu siapa sih korelasinya tema kita hari ini itu mental block dengan Islam sih. Karena kan yang saya sejauh yang saya eh, ikuti itu kan kayak Islam itu sudah menyediakan solusi dari setiap permasalahan umat ya khususnya ya. Itu kayak kalau dari perspektif Islam sendiri mental block itu seperti apa sih kayak eh, solusinya juga bagaimana? Kemudian perspektifnya dalam hadis ataupun Al-Quran itu bagaimana? Oke, pertanyaannya di copy ya. Oke, mungkin karena tadi Kak Rahel sudah membantu pertanyaan yang pertama, mungkin kita akan beri kesempatan ke narasumber kita yang pertama, ada Kak Rosa. Halo Kak Rosa. Ya, halo.
Gimana nih Kak? Kan Kakak backgroundnya nih dari guru juga ya. Siapa tahu tadi juga udah jelasin karena kayak tentang religi juga itu perlu banget gitu kan. Jadi mungkin bisa dijawab pertanyaannya dari Kak Muhammad Ramdan ini. Oke, baik. Saya izin menjawab ya. Mungkin untuk dari perspektif Al-Quran atau hadis juga saya tidak bisa menyebutkan bahwa dari hadis mana atau dari Al-Quran ayat mana. Namun sebuah buku bacaan yang pernah saya baca itu, dia mengatakan bahwa mau sejauh apapun kita melangkah, mau sehancur apapun kita, yang hanya bisa menolong itu adalah Allah. Saya agak merinding kalau bahas tentang agama seperti itu, karena tentunya salah satu yang membuat saya bangkit, membuat saya memaafkan semua kesalahan saya itu adalah saya merasa em, terus ingin memperbaiki diri dan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan saya, Allah. Karena seperti ini, teman-teman. Jika manusia mengucilkan Anda dan tidak ada bala bantuan di sekitar Anda, maka yang hanya bisa menolong Anda hanyalah Allah. Karena saya dulu mungkin ya tetap sholat 5 waktu, namun saya tidak sekusu atau sefokus itu dalam sholat. Namun semakin besar masalah saya mikir hidup itu untuk apa sih? Apakah saya hidup ini hanya untuk di dunia saja? Saya selalu berpikir kayak, misalkan saya mengejar dunia, saya selalu mengejar harta, saya tidak akan mendapatkan ketenangan. Jadi setiap masalah, setiap apapun yang saya hadapi, saya selalu minta sama Allah itu, teman-teman, saya bukan siapa-siapa ya Tuhan, saya tidak bisa dan saya tidak berdaya tanpamu. Setiap sholat itu saya selalu ulangi-ulangi terus, teman-teman. Apalagi waktu saya dalam keadaan kuliah, skripsi itu sangat-sangat berat. Tidak ada yang bisa membantu saya, teman-teman. Tidak ada yang memberikan kekuatan kepada saya selain Allah. Saya sedikit merinding dan rasanya pengen nangis kalau saya selalu mengingat hal-hal yang bikin saya down. Tapi saya kuat karena itu karena Allah, teman-teman. Saya merasa Tuhan itu maha baik sekali. Pernah saya bukan berasal dari keluarga yang kaya atau mampu. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Namun teman-teman, saya dari semester 1 sampai tamat saya tidak pernah meminta uang sedikit pun dengan orang tua. Karena saya merasa setelah tamat SMA itu saya sudah harus berdiri di kaki sendiri. Nah, itu saya merasakan tidak punya uang, tidak punya teman. Di sana saya merasa sendiri, bagaimana saya keluar dari zona-zona yang menurut saya sangat berbahaya. Saya pernah terbesit dan berpikiran, ya Allah, besok saya perlu uang segini untuk melunaskan biaya tugas saya. Dan saya yakin bahwa cuma Allah yang bisa membantu saya, teman-teman. Semua masalah hanya Allah yang bisa membantu saya. Tidak ada kata-kata manusia menolong, dan manusia memang menolong, tapi dari akarnya adalah Allah yang memberikan. Jadi saya kayak entahkah ini magic atau sulap, tapi setiap saya meminta, saya yakin dengan keyakinan penuh, ya Allah besok saya mau bayar ini. Nggak tahu kemana, kalau saya cerita ini ke teman-teman, teman-teman banyak yang nanya, Rosa kok kamu nggak pernah minta uang ke orang tua? Kamu emangnya kerja apa? Kamu kok bisa dapat uangnya? Saya susah menjelaskannya karena memang setiap saya dalam hati, dalam sholat saya meminta, ya Allah besok tolong bantu saya. Tiba-tiba itu sudah terselesaikan dan saya bisa menyelesaikannya dengan sangat baik, teman-teman. Karena saya terus berterima kasih dan terus memohon kepada Allah, tolong bantu saya. Tidak ada yang bisa membuat saya hebat seperti sekarang tanpa bantuanmu, ya Allah. Saya adalah orang yang sangat lemah, orang yang tidak mempunyai kekuatan, dan yang maha kaya itu adalah Engkau. Jika
kalian merasa galau, merasa tidak ada siapa-siapa, merasa cemas, stres, ingatlah teman-teman, hidup ini untuk apa sih? Teman-teman, hidup ini untuk mati. Artinya, untuk kalian bahagia di akhirat nanti, kalian perlu persiapkan di dunia. Saya pernah berpikiran waktu itu saya ingin pergi ke Jepang, teman-teman. Dan saya pikir-pikir lagi untuk mencari uang yang banyak, saya mau punya rumah, punya mobil, usaha. Tapi saya berpikir, kalau saya mengejar dunia, saya mendapatkan banyak uang, tapi apakah dengan uang itu saya bisa membayar sholat saya? Maka saya sudah belajar bahasa Jepang, sudah mau masuk ke LPK, sudah mau membayar LPK, tapi akhirnya saya hentikan karena saya merasa saya akan jauh dari Allah. Karena kenapa? Ya, kalian tahu kalau kerja kita niatnya untuk dunia terus, maka sholat akan ditinggalkan. Padahal hidup itu adalah mempersiapkan kematian. Kalau hidup mempersiapkan untuk dunia, maka kalian tidak akan dapat akhirat. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau untuk saya sendiri, saya pernah stres, saya pernah berada di bawah, saya pernah rasanya ada suatu perasaan yang ingin saya kayaknya berhenti aja deh, saya kayaknya mau menyelesaikan semua deh. Tapi suatu keajaiban dan suatu hal yang membuat saya berpikir tidak akan mungkin Allah meninggalkan saya dan tidak ada suatu penolong yang sangat luar biasa kecuali dengan adanya Allah. Maka saya percayakan hidup saya hingga saat ini saya tidak akan berani mengkhianati Allahku. Seperti itu teman-teman, saking saya takutnya. Padahal ketika saya melakukan kesalahan, saya merasa seperti saya itu telah zolim sekali, telah membuat kesalahan yang sangat besar. Saya merasa juga Allah telah memberikan rezeki yang sangat-sangat luar biasa kepada saya. Apakah saya mau durhaka terhadap pemberi rezeki? Apakah saya akan membangkang terhadap pemberi rezeki? Dan hal itu yang saya sangat pegang, bahwa kamu ingin hidup dengan bahagia, dengan lurus, maka percayakan semua hidupmu dengan Allah, dengan Tuhanmu. Jangan percaya selain Dia, dan juga pegang teguh imanmu, jangan sampai goyah. Karena Gen Z ini kebanyakan mereka yang stres, yang mempunyai mental block yang sangat-sangat berbahaya ini, mereka yang jauh dari Tuhannya, jauh dari Allah. Pak, tapi saya sudah mendekatkan diri dengan Allah, tapi kok gini-gini aja, berarti kamu belum yakin, kamu belum yakin bahwa Allah yang bisa mampu membantu kamu. Karena keyakinan, jika kamu memang benar-benar yakin dan memberikan dan berserah diri kepada Tuhanmu, maka semua akan berjalan dengan lancar. Tidak ada satupun yang tidak akan Dia tolong. Jadi pikirkan dan yakini bahwa apakah benar-benar kamu ingin memperbaiki diri atau tidak. Dan tolong jangan tinggalkan ibadah. Karena jika kalian meninggalkan ibadah, kalian mendapatkan dunia, maka ketika kalian mati, kalian ingin mempersiapkan apa? Hidup itu untuk mempersiapkan akhirat, teman-teman. Mau sekaya apapun kamu, kalau kamu tidak dekat dengan Tuhan, maka hidupmu tidak akan tenang dan hidupmu tidak akan aman. Seperti itu. Terima kasih. Itu adalah Kembalikan ke jawaban dari oke, makasih Kira ya. Oke, itu adalah jawaban dari Kak Rosalinda. Tadi jawabannya udah cukup panjang. Apakah yang bertanya dari Kak Muhammad Ramdan udah bisa dipahami? Ah, ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Saya cukup Oke, puas. Ya, terima kasih. Saya oke, kembalikan ke baik. Nadia. Terima kasih juga saya ucapkan ya atas pertanyaannya. Oke, di sini kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya nih, ada di kolom komentar. Nah, aku akan bacakan pertanyaan dari Adam Nur Fathoni. Nah, pertanyaannya, izin bertanya Kak, seberapa besar peran faktor eksternal dan lingkungan dalam memicu atau atau memperparah mental block, dan mengapa beberapa individu lebih rentan mengalami mental block dibandingkan yang lain? Nah, mungkin itu untuk selanjutnya saya akan berikan narasumber kita kedua untuk kesempatan bisa menjawab. Halo Kak, narasumber kita yang berdua apa masih Iya.
Oke, Kak Rahel, gimana nih Kak? Oke, tak baca dulu pertanyaannya. Tak. Izin bertanya, seberapa besar peran faktor eksternal dan lingkungan dalam memicu memperparah mental block? Dan mengapa beberapa individu lebih rentan? Oke, jadi simpelnya kayak gini aja. Kamu lebih rentan terkena mental block karena kamu apa, belum bisa memanage diri kamu sendiri. Kamu belum sadar atas diri kamu sendiri. Lingkungan itu memang sangat mempengaruhi kita dalam menghancurkan mental block kita. Banyak banget orang yang misal nggak suka sama kita, kita dicaci, kita dimaki-maki, bahkan di status WA, di story IG, bahkan di media sosial pun mereka nyinyir tentang kita. Dan cara satu-satunya adalah yang pertama, kalau ada orang yang nggak suka sama kita, terutama lingkungan kita masuk dalam lingkungan yang bisa dibilang toksik, kita mau nggak mau harus bisa menyesuaikan diri. Kita diem aja. Kita mau diapa-apain, mau dicemooh, mau diapa-apain, diem aja. Tapi diam bukan berarti kita itu nggak bisa upgrade. Kita harus upgrade gitu loh di situ. Dan pengaruh dengan lingkungan itu ya sangat berpengaruh, pengaruh banget bahkan. Coba kita keluar dari rumah, baru aja pagi kita keluar dari rumah. Eh, anak udah jadi gini, kamu masih gitu-gitu aja. Anakku udah jadi polisi loh, masa masa kamu masih gitu-gitu aja, masih nganggur. Parah nggak kayak gitu pertanyaannya? Parah banget sih kalau menurut saya. Dan itu bakal memperparah mental block, memperparah tingginya tembok dari mental block itu tadi. Dan cara satu-satunya menghancurkan adalah kita punya dua tangan dan kita tutup telinga kita. Jangan dengerin omongan orang lain yang negatif dan dapat memicu depresi pada kita. Kita punya tangan dua ini kok. Tapi kita tapi kita punya mata yang bisa melihat, oh ternyata orang ini kayak gini ya, suka maki-maki orang. Oh ternyata orang gini ya, sukanya nyemoohin orang kayak gitu. Dan itu ngaruh banget menurut saya. Terima kasih Kak. Oke, baik itu adalah jawaban dari Kak Rahel nih, narasumber kita kedua. Mungkin nanti bisa dikasih reaction untuk Kak Adam Nur Fathoni. Apakah jawabannya udah sesuai? Apakah jawabannya udah memuaskan gitu? Nah, untuk itu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Merlia Santina dari Lampung. Nah, pertanyaannya izin bertanya Kak Rosa. Oke, baik pertanyaannya ditujukan oleh Kak Rosa ya. Jadi saya Merlia Santina dari Lampung. Kak, saya sedang dalam proses sidang skripsi. Mohon arahannya, Kak. Bagaimana agar saya bisa fokus pada satu masalah, yaitu skripsi saya. Karena saya sekarang sudah semester 14, tapi saya susah fokus untuk satu permasalahan. Pikiran saya selalu terbagi mau kerja, belum tuntutan orang tua untuk menikah. Nah, untuk itu mungkin Kak Rosalinda bisa dihandle untuk memberi jawaban pertanyaannya. Oke, untuk itu waktu dan layar saya persilahkan. Waduh, kayaknya berat juga ya ini masalahnya. Udah mau nikah aja. Oke, jadi saya mungkin ini relate juga sama saya. Pertama, saya sudah cerita tadi bahwa saya dari semester 1 hingga semester akhir kuliah itu sendiri, nggak pernah minta biaya orang tua seperti itu kan. Jadi antara kuliah dan juga pendidikan itu saya bagi waktunya. Saya berpikiran seperti ini, Kak. Saya pada intinya yang paling penting itu adalah pendidikan. Diam ya. Jadi pendidikan karena saya bekerja untuk menyelesaikan pendidikan. Jadi kalau misalkan kita memilih kerja dulu, maka itu akan bermasalah. Hal yang akan berdampak, maka inilah tadi
kuliahnya nggak selesai-selesai atau sampai semester 14. Sebenarnya seperti ini. Kita harus em, berpikir terus dan memilih satu aktivitas kunci atau tujuan utama kita. Tujuan utama kakak tentunya untuk menyelesaikan kuliah, untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di sini Kak, kita memang harus benar-benar fokus dulu pendidikan karena tidak ada penyelamat bagi wanita, bagi perempuan selain pendidikan dan karir. Kalau misalkan kuliah kita tidak tamat-tamat, ini akan menjadi masalah untuk kedepannya. Karena pendidikan ini akan berpengaruh pada em, kita punya karir nanti, seperti itu. Dan selanjutnya, saya juga Kak semester, dari mulai semester berapa? Semester 5. Dari semester 5 saya itu, dari semester 5 saya bekerja. Jadi tentu berat sekali memanajemen waktu, tapi saya ingat bahwa saya harus menamatkan kuliah ini. Untuk fokus pada hanya skripsi dan meninggalkan pekerjaan atas semua pekerjaan itu bohong. Kita harus benar-benar tahu apa prioritas kita. Prioritas kita adalah pendidikan. Apabila kita meninggalkan pendidikan, maka itu akan menjadi masalah untuk karir kita nanti. Nah, untuk saya ketika bekerja, saya pikir saya bekerja untuk mencari uang, untuk menyelesaikan pendidikan saya, untuk membiayai pendidikan saya. Apa iya saya terus-terus bekerja, membiayai pendidikan, tapi pendidikan saya tidak tamat-tamat nih. Dan mungkin kakaknya kesulitan untuk menemui dosen atau menyelesaikan skripsinya. Kita mengerjakan skripsi Kak sebenarnya mudah, memang benar-benar mudah. Anggapan kata orang skripsi itu adalah susah, skripsi ini susah. Yang menjadi masalahnya itu adalah diri kita sendiri dan dosennya. Kenapa? Kalau dosennya susah ditemui, itu menjadi masalah. Namun, apabila dosen susah ditemui, kita harus memiliki power atau semangat yang lebih. Dosen itu juga manusia. Kalau dia melihat kita sangat semangat dan terus-terusan antusias untuk bimbingan, maka dia akan luluh. Dan juga jangan lupa mendoakan dosen yang susah ini tadi. Saya dulu Kak nangis-nangis karena dosennya susah banget sampai mau mengajukan pergantian pembimbing ke Pak Prodi. Namun karena saya berdoa terus, ya Allah tolong lembutkan hati dosennya, tolong permudah. Saya ingin sarjana ya Allah, saya ingin sarjana. Tujuan saya ingin sarjana membanggakan orang tua. Maka Allah permudah. Dan alhamdulillah skripsi saya tidak pernah merasakan skripsi saya ini adalah susah. Alhamdulillah saya selesai dengan IPK 9,2. Itu alhamdulillah tanpa kekuatan Allah, tanpa izin Allah saya tidak akan bisa di sini. Dan karena saya fokus pada pendidikan dan juga banyak sekali pekerjaan yang saya lakukan dalam satu waktu bersamaan dengan skripsi, pekerjaan, saya juga bisnis peternakan, dan saya juga konveksi, itu tentunya susah sekali untuk membagi waktu. Karena saya ingin dan saya mau menjadi orang sukses, maka saya selesaikan. Dan alhamdulillah saya sudah SPD. Dan untuk masalah pernikahan memang tentunya Kak, pernikahan ini bukan suatu hal yang main-main. Menurut saya, selesaikan dulu kuliah kakak, baru kakak menikah. Kecuali kalau setelah menikah, suami mengizinkan kakak untuk melanjutkan S1, tidak apa-apa. Banyak sekali teman saya sudah menikah tapi tetap menjalankan S1. Namun, ketika menikah dan sebelum menikah itu berbeda waktunya. Waktunya sudah terbagi menjadi Anda seorang istri harus patuh pada suami. Apabila suami kamu tidak mendukung kamu punya pendidikan, maka itu akan sirna. Nggak ada yang bisa membantu perempuan kecuali pendidikan. Kalau kakak terus terus-terusan misalkan sudah menikah, kan harus mengikuti kata suami. Tapi kalau suami amin-amin tidak mendukung, suami kasar, tidak ada yang bisa membantu kecuali kakak punya pendidikan dan karir yang bagus. Menurut saya mulai sekarang kakak cicil sedikit demi sedikit,
Pokoknya jangan sampai berhenti. Sehari satu paragraf, sehari satu lembar pun tidak apa-apa. Yang penting kakak kerjakan skripsi itu, jangan sampai pendidikan tidak selesai, dan amin-amin mendapatkan suami yang tidak menyayangi kakak, dan karir pun kita harus menjadi bukan untuk menyaingi laki-laki dalam hal memperbaiki karir ini, tapi kita mempersiapkan diri apabila suatu hal terjadi kepada kita, entah kita menjadi suatu korban KDRT, perselingkuhan. Di luar hal tersebut, kita jika mempunyai pendidikan yang bagus, kita adalah madrasah pertama bagi anak kita. Apakah kita mau anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari ibunya, sedangkan madrasah pertama, sekolah pertama anaknya itu adalah ibunya. Jadi kita harus fokus pada pendidikan, barulah pekerjaan, baru pernikahan, Kak. Itu menurut saya. Karena memang sekarang itu sangat berbahaya. Bukan saya menentang untuk menikah atau apa, karena ini untuk keselamatan diri kita sendiri. Namun, untuk menyelesaikan itu, kakak harus minta pertolongan kepada Allah. Apapun itu harus kepada Allah. Mau agama apapun harus beribadah, berdoa. Tidak ada yang memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada yang bisa mengizinkan kita mendapatkan suatu karir, mendapatkan suatu jabatan yang tinggi, kecuali dengan izin Allah. Maka kakak harus pentingkan dulu pendidikan, selesaikan pendidikan, langsung menikah atau bekerja, itu nanti kita pikirkan, harus selesaikan pendidikan dulu. Karena yang membantu wanita ini adalah pendidikannya. Karena kita menjadi madrasah bagi anak-anak kita nanti. Seperti itu. Terima kasih. Bu, tadi jawabannya udah sangat-sangat panjang juga dari Kak Rosalinda. Jadi mungkin untuk yang bertanya nanti bisa di reaction lagi di kolom chat atau kolom komentar, nanti bisa dikasih reaction. Oh, udah terjawab nih, atau masih ada pertanyaan lagi, boleh diterakan ya. Oke, karena pertanyaannya nih udah, teman-teman ada masih yang mau bertanya atau masih ada yang mau eh, curhat dan lain sebagainya, mungkin bisa saya beri waktu 1 menit lagi ya. Kalau mau curhat, silahkan curhat. Aku open ini kok. Tenang, aku Ya, Kak. orangnya. Oh, iki mana? Masa iki gak ada bosen iki. Oke, boleh Eh, dari ya, Kak Muhammad Ramdan bisa sharing-sharing. Boleh nah, langsung ke pertanyaannya? bukan pertanyaan sini kayak saya kan juga Oke. orang yang pernah terjebak kan di zona nyaman, Hmm. kemudian mental block. Nah, ini saya ada satu hadis yang saya jadikan sebagai motivasi untuk saya supaya tidak terlalu terbeban amat sama urusan dunia kan. Nah, Hmm. sebagaimana dikatakan tadi oleh siapa tadi narasumber yang pertama tadi kan, bahwasanya harus melibatkan Tuhan dalam setiap urusan kan. Nah, kadang itu kalau saya stuck dengan urusan perkuliahan juga ya. Sekarang kan saya Hmm. bisa mirip-mirip kondisinya sama yang bertanya sebelumnya. Saya kan kayak dituntut untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian di samping itu harus juga menyelesaikan kuliah. Nah, langsung saja ya ke hadis yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin bisa dijadikan sebagai motivasi juga, ya, tidak terlalu terbeban dengan urusan dunia. Nah ini saya ingin sampaikan pesan dari Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man kanatil akhirah hamahu ja'alallahu ainaihi wa innahu fi qalbi wa jama'adahu syamna wa atathu dunya wa hiya raghimah. Man kanatid dunya hamahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa faraqa alaihi syamna wa dam ya'tihi minad dunya ila ma utibadahu." Itu yang artinya itu barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya, menyatukan urusannya ataupun menyelesaikan urusannya. Allah akan menyelesaikan urusannya dia, dan dunia akan datang dengan sendirinya dalam keadaan hina. Maksudnya kan
urusan dunia kita itu akan diselesaikan oleh Allah kalau kita jadikan akhirat sebagai tujuan. Kemudian dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, sebatas dunia nih, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sebatas apa yang telah ditetapkan untuknya. Nah, saya rasa itu hari ini kayak sudah cukup untuk menekan urusan kita. Saya kembalikan kepada teman-teman dan semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi nggak nanya, ini cuman kasih motivasi Ah, aja iya. gitu. Iya, Oh karena iya kan iya. sebagai kepedulian ini ya, sama-sama Gen Z ya, punya masalah yang Iya. sama. Saya ingin berbagi apa sih yang menjadi motivasi untuk saya keluar dari zona nyaman saya. Kemudian apa yang menjadi, eh, bagaimana di sini menjadi solusi ketika saya stuck begitu. Karena kan Oh seperti yang alah. dulu kan ada tidak semua itu dalam kendali kita. Kayak ada saja hal-hal yang di luar kendali kita. Kayak harus ke serahkan saja lah apa yang terjadi serahkan, yang penting kita sudah berikhtiar untuk melakukan yang terbaik, mencapai apa yang kita inginkan. Dan, kalau persoalan hasil ya kembalikan kepada Allah. Allah apa yang Allah kasih kita sebagai hasilnya, entah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak, kita cuma bisa bertawakal karena kan apa yang terjadi ke depannya itu kan di luar kendalinya kita. Nah, ya, terima kasih, saya Ya kembalikan ya. kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Muhammad Ramdan Kamsurya dari Maluku. Langganan nih apa? Salam dari Jawa Timur ya Kak. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Muhammad Ramdhani atas mungkin tadi apa ya, kayak mungkin sedikit eh, sesuatu yang dia utarakan gitu untuk kita Gen Z gitu kan ya. Mungkin untuk itu di sini kita akan memasuki, karena mengingat waktunya juga teman-teman semuanya, di sini kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu di sini em, saya membuka sesi closing statement untuk kedua narasumber. Jadi untuk itu mungkin langsung aja kita berikan waktu untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Rosalinda, untuk bisa memberikan closing statement nih untuk teman-teman kita semuanya. Untuk itu, waktu dan layar saya persilahkan untuk Kak Ros. Oke, nggak banyak-banyak, cuman lebih banyak tindakan daripada hanya berpikir. Tolong ubah mindset kepada mindset yang positif dan jangan hanya dipikirkan, tapi mulailah dengan tindakan dan aksi. Dengan tindakan dan aksi yang positif ini berpengaruh terhadap kalian punya tujuan dan apa yang ingin kalian dapatkan, maka mulailah dari sekarang dan berikanlah satu aksi dan tindakan yang nyata, bukan hanya imajinasi. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Oke, itu adalah closing statement dari Kak Rosalinda selaku narasumber kita yang pertama. Jadi untuk itu kita akan memberikan kesempatan untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Rahel nih. Untuk Kak Rahel mungkin bisa diberikan closing statementnya. Untuk itu waktu dan layar saya persilahkan ya. Oke, ini kayak kata-kata hari ini. Eh, Jadi nggak menye-menye, cuman pesan saya satu. Kalau udah apa mental blockmu itu udah hancur, kamu udah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pesan saya cuma satu, tanggung jawab sama jujur. Sudah, itu. Kalau kamu tanggung jawab sama jujur, ya pasti kamu akan dicari orang. Sebab kalau ini aja, usaha eh, usaha tanpa doa hanyalah apa? Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau cuma doa tanpa usaha ya itu cuma fiktif belaka gitu aja. Oke, terima kasih Kak. Oke, itu tadi adalah sedikit closing statement dari narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Nah untuk itu di sini em, kita akan masuk
ke sesi selanjutnya, sesi yang terakhir yaitu sesi penyerahan sertifikat ya. Untuk dua narasumber hebat kita pada pagi Oke. hari ini, teman-teman. Jadi narasumber-narasumber kita yang udah kece-kece banget, di narasumber kita yang udah memberikan materi pada pagi hari ini, udah semangat banget, kita perlu apresiasi ya. Oke, untuk itu di sini kita akan menampilkan yang pertama yaitu dari Kak Rosalinda. Eh, Boleh untuk operator bisa menampilkan em, tadi sertifikat dari beliau. Oke, untuk itu dari operator kami tunggu. Nah, teman-teman semuanya tadi udah dijelasin banget nih, banyak banget tadi udah dipaparin lagi dari, oke, ini adalah tampilan untuk sertifikat. Oh, sorry, masih ke out ya. Bentar ya, teman-teman. Kita tunggu ya. Sebagai tanda bukti apresiasi kita untuk narasumber-narasumber hebat kita pada pagi hari ini yang backgroundnya juga udah bagus-bagus banget. Tadi udah semangat-semangat banget nih ngasih apa ya, ngasih pemaparan materinya udah semangat-semangat banget ya, energik banget gitu. Oke teman-teman, ini adalah penampilan sertifikat dari em, pembicara kita atau narasumber kita yaitu Kak Rosalinda SPD CMC GPS. Nah ini adalah untuk itu Kak Rosalinda, gimana nih Kak? Mungkin bisa ngasih satu patah dua kata. Terima kasih dan juga jangan bosan-bosan untuk belajar, teman-teman. Oke, itu adalah satu kata dua kata dari Kak Rosalinda. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke pemberian sertifikat untuk narasumber kita kedua yaitu Kak Rahel. Untuk Kak Rahel Septia GPS. Oke, mungkin untuk Kak Rahel ada yang mau diberikan kalimat mungkin satu dua kalimat gitu. Berikan aksi nyata tanpa kata-kata belaka. Terima kasih. Oke, itu adalah kata-kata dari dua narasumber kita pagi hari ini ya, teman-teman. Nah, untuk itu mungkin em, pada sesi kali ini saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah tadi antusias banget untuk sharing, untuk cerita, untuk mungkin bertanya, untuk mendengarkan, dan untuk narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini saya ucapkan juga terima kasih atas pemberian materinya yang sangat-sangat mungkin energik banget ya. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari saya selaku moderator pada pagi hari ini, Nelani Anggina, saya pamit undur diri. Nah, untuk itu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, gimana teman-teman? Dari yang udah didapat keren-keren banget ya narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk para narasumber, untuk Kak Rosalinda dan Kak Rahel yang sudah berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada kita semua yang ada di sini. Terima kasih juga untuk Kak Nailani yang sudah membantu memandu diskusi pada pagi hari ini dengan sangat keren. Oke, aku pengen tahu nih, kira-kira teman-teman cukup puas nggak dapat materi pada hari ini nih? Oke, sebelum benar-benar selesai, yuk kita abadikan momen hari ini bareng-bareng lewat sesi dokumentasi teman-teman. Teman-teman boleh aktifkan kamera terlebih dahulu, kita akan foto bersama dalam hitungan ketiga. Yang belum on cam bisa on cam teman-teman. Oke, satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Oke, makasih semuanya. Dokumentasinya sudah aman. Terima kasih banyak untuk Kak Rahel, Kak Rosa, Kak Nailani yang sudah
yang sudah berbagi ilmu luar biasa. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah ikut aktif dan semangat sampai akhir acara nih. Dari jam 8 sampai jam setengah 11. Dari pagi sampai siang nih teman-teman. Semoga apa yang kita dapetin hari ini bisa jadi pemantik semangat untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman dan menghancurkan mental block yang selama ini bikin kita ragu. Sebelum aku pamit, izinkan aku tutup dengan satu kalimat motivasi. Langkah kecil hari ini jauh lebih baik daripada dia menunggu sempurna. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Dan ingat teman-teman, kalau bukan kita yang percaya sama diri sendiri, lalu siapa lagi? Jadi, yuk mulai sekarang percaya, berani, dan bergerak. Oh iya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat keikutsertaan webinar, jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga follow akun sosial media kami yang ada di deskripsi, di kolom komentar. Setelah itu, sertifikat akan kami kirimkan melalui email ya teman-teman. Aku Sheryl Anggita Mailani, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay inspired, and keep growing. Bye-bye. Teman-teman bisa langsung isi G-form ya untuk link presensi akhir acara agar dikirimkan sertifikat. Oke, sertifikat kosongan akan dikirim 2 menit lagi di sini, tidak ada di email. Jadi teman-teman bisa nunggu sertifikat kosongan akan dikirim 2 menit lagi di sini. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
pada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya.
dan terikat waktu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku